Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Apalagi ini jam 11, jam rawannya orang ngantuk gitu ya. Pasti nih dari teman-teman ada yang rebahan sambil mendengarkan perkuliahan hari ini. Yuk bangkit dari rebahanmu, mari berkenalan denganku. Jadi nama saya Ida Rahmawati Rohyani sebagai asisten dosen Pak Puji karena beliau sedang berhalangan mengajar kalian. Beliau sedang di Kediri untuk menghadiri pertemuannya. Ya, kalau minggu kemarin kalian sudah dijelaskan tentang fenomenologi dalam karya sastra oleh Pak Puji. Minggu ini saya akan membahas mengenai psikologi dan sastra. Nah, sebelum memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, saya izin share screen ya teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, pada bilang di chat sudah terlihat. Alhamdulillah kalau sudah terlihat. Jadi, intermezzo dulu ya teman-teman. Kalau kalian ditanya mengenai sastra dan psikologi itu bayangan kalian itu apa sih? Pertama yang muncul di benak kalian tentang psikologi dan sastra. Ada yang bilang seni, ada yang bilang buku, ada yang bilang mental, kesehatan mental gitu ya. Ya, bermacam-macam ya memang tentang sastra dan psikologi. Jadi kalau kalian search di Google tentang psikologi, pasti yang muncul gambar ini nih. Gambar kepala manusia dengan otak yang terlihat. Kemudian kalau kalian search sastra, pasti yang muncul buku, tulisan-tulisan, pena, kertas gitu ya. Kenapa kok munculnya ini sih? Karena itu yang identik ya dari psikologi dan sastra. Psikologi berkaitan dengan kejiwaan, cara berpikir manusia gitu ya. Terus sastra berkaitan dengan karya-karya gitu ya. Tapi, kenapa sih psikologi dan sastra itu berkaitan sampai dijadikan, suatu mata kuliah? Pasti kan ada alasannya, sampai ada analisis tentang psikologi sastra, berarti itu ada alasannya ya. Apa karena ini, Fakultas Ilmu Budaya dengan Fakultas Psikologi UNER berdampingan, jadinya itu saling berkaitan? Tentu bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi ini memang ada sejarahnya. Nah, ini prolognya. Jadi pada dasarnya psikologi itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya mitologi Yunani kuno. Jadi ini ada kasus dari tokoh-tokoh mitologi Yunani kuno yang bisa menggambarkan atau yang mempengaruhi gitu ya, istilahnya mempengaruhi adanya psikologi sastra ini. Nah, kalau dibahas lebih lanjut, hampir setiap penyakit kejiwaan itu namanya berkaitan dengan mitologi Yunani, atau paling enggak dengan karya-karya sastra Yunani klasik. Dalam kehidupan sehari bisa diimplementasikan seperti ini. Misalnya saja Ernanda itu dalam kehidupannya suka pamer tentang fisiknya, hartanya, dan kelebihan-kelebihan yang Ernanda punya, maka secara kejiwaan dapat dikatakan bahwa Ernanda itu memiliki penyakit yang namanya narsistik. Nah, kenapa ini namanya menjadi narsistik? Karena itu diambil dari perilaku salah satu tokoh Yunani kuno yang bernama Narsisus, yang kepribadiannya juga memang suka memamerkan diri, suka apa ya, kalau pada zaman sekarang namanya narsis gitu ya, suka mengagumi diri sendiri secara berlebihan gitu. Berdasarkan penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sastra itu merupakan kepanjangan dari mitologi Yunani kuno. Maka langsung atau tidak langsung sastra adalah kepanjangan dari psikologi gitu ya. Kenapa kok demikian? Karena dalam mitologi itu ada tokoh, demikian pula dalam sastra yang masing-masing tokoh memiliki kepentingan dan suatu masalah yang harus diselesaikan oleh tokoh tersebut. Nah, sadar atau tidak sadar, pengarang itu mendedahkan masalah kejiwaannya itu melalui tokoh-tokoh tersebut gitu. Selanjutnya pemikiran Sigmund Freud tentang mitologi. Jadi penyakit yang diderita oleh tokoh-tokoh mitologi itu bukanlah penyakit jasmani, tetapi lebih merupakan masalah kejiwaan. Yang kedua, mitologi Yunani itu bukanlah sekedar hayalan, tapi mencerminkan kehidupan. Contohnya saja, pada masa sekarang, sosial media itu menjadi salah satu media untuk memamerkan diri atau memamerkan kelebihan yang dia punya. Misal, habis beli Starbucks langsung posting di Instagram, itu juga termasuk yang namanya narsistik. Tapi semakin ke sini, semakin menyadari bahwa setiap kebahagiaan seseorang itu memang berbeda-beda ya. Mungkin dia dengan membeli Starbucks itu udah merupakan level kebanggaannya dia sendiri. Yang kemudian, yang ketiga, mimpi merupakan masalah kejiwaan yang tidak berhubungan dengan astrologi. Jadi banyak orang, orang Jawa atau orang-orang lain, pasti kalau mimpi sesuatu, misal mimpi menikah, besoknya akan meninggal gitu ya, artinya besoknya akan meninggal. Tapi dalam psikologi, masalah kejiwaan itu tidak berhubungan dengan hal tersebut. Justru ketika kita mimpi ular,
itu sebenarnya kita sedang memikirkan apa sih kok sampai mimpi ular. Jadi alurnya itu dibalik gitu ya, bukan tentang berhubungan dengan astrologinya justru. Selanjutnya psikologi, seni, dan sastra. Tadi tokoh Sigmund Freud telah mempelajari riwayat hidup seniman dan sastrawan. Dari hal-hal yang dipelajari tersebut dapat memunculkan kesimpulan bahwa ada hubungan yang erat antara seni, sastra, dan psikologi. Tokoh-tokoh yang Sigmund Freud itu teliti itu adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan lain sebagainya nih ya. Leonardo da Vinci siapa sih yang nggak kenal dengan lukisannya Mona Lisa? Itu pasti udah sangat terkenal kan. Terus langkahnya Sigmund Freud ini diikuti oleh Carl Gustav, yaitu dengan meneliti karya Hermann Melville dan Jacques Lacan gitu. Jadi karena Carl Gustav itu tertarik dengan Sigmund Freud, dengan apa yang dipelajari Sigmund Freud, akhirnya dia juga mengikuti Sigmund Freud tersebut. Yang terakhir ini adalah arti penting dari penelitian psikologi sastra. Ada 3 ya. Yang pertama itu mengkaji lebih aspek perwatakan karya sastra. Yang kedua memberi umpan baik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Jadi apakah penulis itu sudah mengembangkan karyanya sehingga menjadikan karyanya tersebut lebih realistis dan cocok dalam kehidupan nyata. Yang ketiga itu membantu menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologi. Nah, ini adalah arti penting yang sebenarnya dari psikologi sastra. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Ike. Baik, terima kasih Ike atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, apakah semua karya sastra itu boleh dikaji dengan psikologi sastra? Namun jawabannya adalah tidak semua karya sastra bisa dikaji dengan psikologi sastra ya. Kecuali memang kuat terkait dengan konflik-konflik psikologisnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalau didekati hanya dengan menggunakan pendekatan sastra, tidak akan memperoleh penekanan yang maksimal. Jadi perlu adanya bantuan dari pendekatan psikologi. Begitu. Apakah sudah jelas, Saudara Ike? Oke, sudah jelas ya. Baik, itu tadi adalah materi perkuliahan pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyimak, bahkan berpartisipasi hingga akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk tugas, Pak Puji belum memberikan tugas kepada saya. Mungkin nanti jika ada tugas susulan, saya akan memberitahukan kepada Komting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.